Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS atau kuliah Deep Learning mengenai menguji kinerja gradient descent dengan dataset Fashion MNIST. Presentasi ini akan mengeksplorasi kinerja algoritma gradient descent pada dataset Fashion, memberikan pemahaman tentang penerapannya dan hasil yang dicapai dalam klasifikasi fashion items. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ezer Nitya Priyatama dengan NIM sebagai berikut. Saya dari mahasiswa kelas konversi PJJ Informatika. Next. Nah, pengenalan dataset Fashion MNIST. Dataset Fashion MNIST adalah dataset gambar yang terdiri dari 70.000 gambar grayscale 28x28 pixel dari 10 kategori fashion items. Dataset ini adalah alternatif yang lebih kompleks dibandingkan MNIST yang hanya mencakup angka. Nah, jadi ini lebih diunggulkan daripada MNIST yang hanya mencakup angka. Jadi ini lebih kompleks lagi atau lebih banyak lagi yang bisa kita gali. Nah, tujuan dataset ini digunakan untuk menguji algoritma klasifikasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi fashion items atau fashion ya, kalau bahasa itunya mungkin lebih ke arah aksesoris atau baju yang sehari-hari kita pakai, mencakup seperti kaos, celana, sepatu, dan lain-lain. Kemudian di sini ada persiapan data dan pemrosesan. Nah, yang pertama itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, pengumpulan data. Dataset Fashion MNIST diambil dari sumber yang terpercaya. Kemudian kedua, pembersihan data. Data dibersihkan untuk menghilangkan outlier atau data yang tidak valid. Jadi data yang tidak valid itu harus dibersihkan atau tidak boleh dibawa. Kemudian yang ketiga, data dinormalisasi untuk skala yang seragam. Kemudian yang keempat, pemisahan data. Data dibagi menjadi set pelatihan, validasi, dan pengujian. Jadi pemisahan data pun kita harus menyesuaikan dengan set-set yang ada. Kemudian di sini implementasi gradient descent. Yang pertama, inisialisasi. Algoritma dimulai dengan menginisialisasi bobot dan bias secara acak. Kemudian kedua, ada perhitungan gradient. Gradient dihitung untuk setiap literasi dengan menghitung selisih antara prediksi, model, dan label sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pembaruan bobot. Bobot dan bias model diperbarui menggunakan gradient yang dihitung. Kemudian yang keempat, iterasi. Langkah-langkah yang kedua dan ketiga diulang hingga konvergensi, yaitu kesalahan model sudah minimal. Nah, di sini ada evaluasi model dengan metrik akurasi. Yang pertama, akurasi dihitung sebagai jumlah prediksi yang benar dibagi dengan total prediksi. Kemudian yang kedua, ada presisi. Presisi itu mengukur proporsi prediksi positif yang benar. Kemudian ketiga, ada recall, mengukur proporsi contoh positif yang diidentifikasi dengan benar. Kemudian yang keempat, ada F1 score, adalah rata-rata harmonis presisi dan recall. Nah, sini ada analisis performa gradient descent. Nah, yang tadi saya jelaskan sebelumnya, akurasi itu 92% pada saat set pengujian. Kemudian presisi, model menunjukkan presisi yang tinggi mendekati 93%, kemudian recall 91%, dan F1 score 92%. Nah, perbandingan dengan algoritma klasifikasi lainnya seperti SVM, Random Forest, Logistic Regression atau LR juga dapat diterapkan pada dataset Fashion MNIST. Perbandingan performa akan membantu menentukan algoritma terbaik untuk kasus ini. Keunggulan gradient descent menunjukkan performa yang kompetitif tetapi mungkin tidak optimal dibandingkan algoritma lain dalam hal waktu pelatihan dan kompleksitas. Nah, di sini ada visualisasi hasil klasifikasi. Di sini ada sepatu, ada baju, ada rok untuk anak-anak dan baju, terus tas, kemudian ada celana juga. Nah, pembahasan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan gradient descent adalah algoritma yang sederhana dan mudah diimplementasikan.
Jadi gradient descent sangat mudah untuk ya sederhana lah dan mudah diimplementasikan karena kita bisa memvisualisasikan langsung. Nah, kemudian ada kekurangannya. Dapat terjebak dalam minimum lokal, membutuhkan penyesuaian hyperparameter yang optimal. Jadi ini mencakup lebih kecil lah daripada algoritma yang lain. Nah, kesimpulan dan saran, algoritma gradient descent telah terbukti efektif dalam mengklasifikasikan fashion MNIST mencapai akurasi yang memuaskan. Perbandingan dengan algoritma lain dapat membantu menentukan algoritma yang paling optimal. Pengembangan penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada mengatasi kekurangan gradient seperti penyesuaian hyperparameter. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.